Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to the class. Today we are discuss the past perfect tense. Hari ini kita membahas tentang sebuah tenses, yaitu tenses past perfect tense. Okay, before that we would like to see the objectives of today's learning. Kita akan melihat tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. What are they? Number one, you can understand the use of past perfect tense. Number two, you can understand the structure of past perfect tense. And number three, you can translate Indonesian sentences to English by using past perfect tense. Yang pertama, kalian akan bisa memahami penggunaan tenses past perfect tense. Yang kedua, kalian akan bisa memahami struktur dari past perfect tense. Dan yang ketiga adalah kalian akan bisa menerjemahkan kalimat bahasa Indonesia ke dalam kalimat bahasa Inggris dengan tenses past perfect tense. Okay, now we will see the function of the past perfect tense. Sekarang kita akan melihat fungsi dari past perfect tense. We use the past perfect tense to refer or to express an activity that was completed before another activity in the past. Jadi kita menggunakan past perfect tense itu ketika kita ingin menceritakan sebuah aktivitas atau sebuah kejadian di masa lampau yang sudah dilakukan sebelum ada aktivitas lainnya atau sebelum ada kejadian lainnya. Agar lebih jelasnya nanti kita akan melihat contoh. Oke? Now, let's see the structure of past perfect tense. Sekarang kita akan melihat struktur dari penulisan tenses past perfect tense. Bagaimana jika kalimatnya positif, bagaimana jika kalimatnya negatif, dan bagaimana jika kalimatnya dalam kalimat tanya. Sekarang kita lihat kalimatnya positif. Subject plus had plus past participle. Past participle adalah kata kerja ketiga. And complement. Oke. Biasanya di dalam kalimat past perfect tense itu ada dua kalimat yang dihubungkan dengan before and when. Atau di dalam referensi lain itu ada after juga. Oke. And next is subject plus past, kata kerja kedua, and complement. Jadi untuk kalimat yang pertama itu menggunakan had dan kata kerja ketiga. Kemudian kalimat kedua setelah ada penghubung di tengah itu menggunakan tenses past tense, yaitu menggunakan kata kerja kedua. Oke. What about the negative? Gimana kalau kalimatnya negatif? For the negative sentence you just put not, in the middle of had and past participle. Untuk kalimat negatif, kalian hanya menyisipkan kata not di antara had dan past participle dan kata-kata kerja ketiganya. How about the interrogative? Bagaimana kalau kalimatnya kalimat tanya? Sekarang kita lihat had plus subject plus past participle plus complement before, when, and so on and so forth. Untuk kalimat interrogatif, kita hanya perlu meletakkan had itu di awal kalimat. Kemudian kita tuliskan subjeknya, kemudian kita tuliskan kata kerja ketiga, dan seterusnya. To make it clear, let's see the example. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contohnya. Number one, my father had washed his car before I went home. My father had washed his car before I went home. Coba kalau kita pecah, kalimat ini ada kalimat, maksud saya ada dua kalimat. Yang pertama, my father had washed his car. Kemudian kalimat keduanya, I went home. Di tengah-tengahnya ada penghubung before. Jadi, mana aktivitas yang sudah dilakukan terlebih dahulu? Yaitu, my father had washed his car. Ayah saya telah mencuci mobilnya. Ini adalah aktivitas yang sudah dilakukan. Sebelum aktivitas lainnya dilakukan, apa itu aktivitas selainnya? Maksudnya, aktivitas yang lainnya, yaitu sebelum saya datang ke rumah, before I went home. What about the negative sentence? Gimana kalau kalimatnya itu negatif? Let's see. My father had not washed his car before I went home.
My father had not washed his car before I went home. Ayah saya tidak telah mencuci mobilnya sebelum saya pulang ke rumah. Oke? What about the interrogative? Sekarang bagaimana jika kalimatnya interrogatif? Had my father washed his car before I went home? Had my father washed his car before I went home? Oke, had-nya kita letakkan di awal, kemudian kita tuliskan subjeknya, yaitu my father, kemudian kita tuliskan kata kerja ketiga, washed, oke? Kemudian complement his car, kemudian penghubung before, dan kalimat selanjutnya, I went home. Jangan lupa memberikan tanda tanya. Okay guys, now we would like to see the next example. Sekarang kita akan melihat contoh yang lainnya. Nah, di contoh yang lainnya ini kita akan menerjemahkan kalimat Indonesia ke dalam kalimat bahasa Inggris dengan tenses past perfect tense. Let's translate the below sentences. Yang pertama, guru matematika saya telah mengoreksi tugas saya sebelum beliau pergi ke Bandung. Kita pecah kalimat ini, ada dua kalimat. Yang pertama, guru matematika saya telah mengoreksi tugas saya. Kalimat yang selanjutnya, beliau pergi ke Bandung. Oke, ada penghubung sebelum. Kita translate dalam bahasa Inggrisnya. My math teacher had corrected my homework before she went to Bandung. My math teacher had corrected my homework before she went to Bandung. Jadi, ternyata guru matematika saya itu telah mengoreksi PR saya sebelum dia pergi ke Bandung. Berarti aktivitas yang terlebih dahulu dilakukan adalah mengoreksi PR saya. Oke, sebelum dia ke Bandung, sebelum guru matematika saya pergi ke Bandung. What about the example of number 2? Sekarang kita lihat contoh yang nomor 2. Para pilot Indonesia telah menyelesaikan pendidikannya ketika mereka bekerja di maskapai Garuda Indonesia. Para pilot Indonesia telah menyelesaikan pendidikannya ketika mereka bekerja di maskapai Garuda Indonesia. Let's translate this sentence, guys. Sekarang kita lihat bagaimana mentranslate-nya ke dalam bahasa Inggris past perfect tense. All Indonesian pilot, itu sebagai subjek, had completed, telah menyelesaikan their education, pendidikannya, when, ketika they work in Garuda Indonesia Airlines, ketika mereka bekerja di maskapai Garuda Indonesia. Well guys, how is that? Is that easy? I hope so. Apakah gampang? Apakah mudah? Mister berharap ya. Okay? If you have any more questions or if you're still confused, you can just drop your below comment. Okay, you just drop in the box below about your comment. Alright, sekarang kita akan mereview lagi. Tenses past perfect tense digunakan untuk menceritakan sebuah aktivitas yang terlebih dahulu dilakukan di masa lampau sebelum ada aktivitas yang lainnya yang terjadi di masa lampau juga. Oke, jadi di sini ada dua aktivitas, ya. Well guys, thank you so much for today's learning. And keep doing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.